Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah pengajian Kamaru yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Allah kembali memudahkan kita untuk berjalan di sebuah jalan yang Allah melalui Rasulullah janjikan sebagai jalan kemudian menuju Jannatun Naim, sebagaimana sabda Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bi thariqan ilal jannah. Demikian pula kita bersyukur bermajlis ilmu yang mana majlis ilmu itu menjadikan kita berhak untuk didoakan oleh seluruh makhluk, seperti hadis dalam sabda Nabi riwayat Ibnu Majah, inna talibal ilmi la yastaghfiruhu man fis samai wal ardi hatal hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang mau mencari ilmu itu adalah didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi sampai ikan di dasar lautan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya, yaitu Al-Quranul Karim yang mulia ini, yang dengan mempelajarinya, mentadabburinya, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan sakinah dan juga ada keberkahan dalam kehidupan kita. Juga sholat untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas makna atau tafsir surat Al-Alaq. Ya. Hanya memang kita di sini tafsirnya itu mengikuti namanya metode tafsir 5T. Ini tidak tafsir saja, ya. Ada takdim, muqaddimah yang kemarin kita sudah terangkan tentang muqaddimah, ya, tentang fadilah surat Al-Alaq dan surat-surat yang lain itu yang dibaca oleh surat Nabi, dibaca setiap habis sholat, dibaca ketika mau tidur, kemudian sebaik-baik doa perlindungan, itu takdim. Kemudian tilawah sudah kita baca, kemudian tafsir sudah kita terangkan makna-makna ayat. Masih kurang dua, yaitu apa? Tadabbur dan tazkiyah. Tadabbur itu faedah, itu apa? Tazkiyah itu adalah amalnya apa? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi kita berusaha memahami Quran tidak berhenti di tafsir, tapi faedah dan amal yang bisa kita lakukan dari ayat itu. Begitu. Ini yang kita gunakan metode tafsir. Yang ini metode sebenarnya bukan metode baru, ini metode bahkan mendekatkan metode Nabi dalam belajar para sahabat, cuma bukunya ini baru. Bukunya ini baru, ini dikarang oleh tim muasasah An-Naba Al-Azim, ya, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau nanti antum haji atau umroh bisa mampir ke sini, gitu ya. Karena syekhnya yang datang dulu di Darussahadah sudah mempersilahkan, pokoknya sudah belajar buku ini mampir, gitu. Mungkin dikasih buku baru atau gimana malam. Kemudian juga di sana ada daurah pelatihan guru ngajar tafsir. Ini biasanya sepekan 2 pekan. Jadi kalau jenengan nanti umroh, sekarang kan sudah bisa di Mekah itu, di Arab untuk umroh itu visanya sekarang sampai 3 bulan. Jadi bisa sambil daurah, sambil apa gitu ya, kalau bisa bahasa Arab tapi ya. Kalau enggak ya nanti cari daurah sama ustaz-ustaz Indonesia saja di sana. Atau mungkin kita punya program daurah bersama, ya, dari Sambi
30 orang daurahnya di Mekah gitu kan, bisa ngatamkan juz amma sebulan gitu. Bisa. Baik, kita mulai tadabbur dan tazkiyah surat Al-Alaq. Pertama, qul a'udzu birabbil falaq, yaitu ayat itu apa yang bisa kita pahami dari ayat ini. Beliau menyebutkan dalam buku ini buku Majelis Tadarisul Quran ini, yaitu siapa yang berlindung kepada Allah pasti Allah akan lindungi. Siapa yang meminta keselamatan dari Allah maka Allah akan jaga. Dan siapa yang meminta agar dibukakan pintu kesulitannya, Allah akan bukakan. Sebagaimana Allah telah membukakan pintu kegelapan malam dengan cahaya fajar. Dari ayat tadi kesimpulan tadabburnya bahwa Allah ini tempat berlindung segala sesuatu, maka siapa yang berlindung kepada Allah pasti akan Allah lindungi. Apalagi kalau itu orang-orang beriman dan soleh. Sebagaimana hadis yang sudah kita sering dengar, siapa yang mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah akan semakin mencintainya. Nah, kalau sudah Allah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladzi yasma'u biha, saya akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basaru alladzi yubsiru biha, dan menjadi mata yang dia melihat dengannya, wa yadul ladzii tabtishu biha, dan akan menjadi tangan yang dia bergerak dengannya, dan menjadi rijlahu allati tamshi biha, menjadi kaki yang bergerak dengannya, wa idza salani la'utiyannahu, jika dia minta kepadaku Allah maka benar-benar pasti dia akan aku beri. Wa idza sta'adzani la'u'idzannahu, jika dia minta perlindungan kepada Allah pasti Allah akan lindungi. Ini orang-orang semakin dekat sama Allah itu semakin punya peluang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara logika ya mudah dipahami ya. Misalnya jenengan punya kedekatan dengan seseorang pemimpin, mesti antum akan mudah itu dan dapat info-info cepat kan gitu kan. Antum misalnya ada yang kerja di pabrik kok deket sama personalia, biasanya itu nanti cepat tahu perkembangan pabrik itu dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi kalau nggak kenal ya memang agak sulit, biasanya begitu. Itu dunia manusia. Dan dengan Allah pun itu, semakin kita kenal Allah, semakin dekat dengan Allah, akan semakin banyak kemudahan demi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita apa dari ayat tadi yang kita harus lakukan? Mari kita betul-betul hanya menggantungkan diri, menggantungkan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakini bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan, baik itu kegelapan ilmu, kegelapan dari berbagai musibah, menuju cahaya kebenaran dan cahaya pertolongan. Kita tidak boleh menggantungkan harap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Hati kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Inilah juga mendekati dengan tawakal, pasrahnya hanya kepada Allah, berlindungnya hanya pada Allah. Maka inilah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke api, apa yang beliau sampaikan? Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan adalah sebaik-baik pelindung. Ini menggantungkan harapnya pada Allah. Maka dunia klenik dalam Islam ya harusnya hapus. Yang sekarang ini PR besar kita, banyak orang-orang mengaku muslim tapi perkelenian juga jalan gitu ya. Bahkan yang jadi ahli klenik juga orang Islam gitu. Bahkan kadang malah mantan pondokan gitu ya, tapi pondok dunia perkelenian, bukan pondok ilmu syar'i. Itu juga terjadi di negeri kita ini. Di negeri kita ini masih terjadi. Akhirnya mereka bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Ini harus kita upayakan. Bahkan Nabi dalam ketergantungan pada Allah ini sampai mengingatkan, kalau sendalmu copot,
kalau sendalmu itu putus, mintalah pada Allah. Sampai seperti itu ya, perintah Nabi itu. Jadi kita mau putus pokoknya merasa betul-betul la haula wala quwata illa billah ini. Wah, itu nanti kalau menjadi sebuah akhlak dan kebiasaan kita, dan kita betul-betul pasrah pada Allah, itu menjadi modal nanti bisa melenggang ke surga tanpa dihisap. Karena yang bisa masuk jannah tanpa hisab itu yang apa? Yang hatinya itu betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia Allah ciptakan. Apa tadaburnya? Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka di tangan Allah lah segala sesuatu itu tidak ada bahaya dan manfaat kecuali atas izin Allah. Jadi ayat yang kedua ini bahwa Allah mampu mengatur segala sesuatu, bahaya dan gak bahaya terjadi atas izin Allah. Maka ada ayat tu'til mulka man tasya', engkau lah yang memberikan mulk kepada Allah yang dia Allah kehendaki. Tu'izzu man tasya' wa tudzillu man tasya', engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keburukan-keburukan juga tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Dari sini kita tentu akan menghilangkan keyakinan kalau ada misalnya orang kesantet gitu ya, terus mati. Jangan mikir, wah, aku jadi urung mati cuma kesantet, maka rohnya sih gentayangan. Tidak mungkin itu, nggak mungkin. Wasilah aja, wasilah kematian dengan cara disantet. Kan terjadi itu ya, ada ya. Santet mati ya, tapi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, artinya Allah izinkan itu terjadi, bukan kemudian tidak Allah kehendaki. Semua yang terjadi ini pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kematian, daun jatuh itu loh, daun kering jatuh itu loh, itu mesti illa biizni, kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak apa itu ya, ma yasqutumi waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ma tasqutumi waraqah, tidaklah satu yasqutumi waraqah, apa namanya, daun itu jatuh kecuali itu atas pengetahuan Allah. Daun kering jatuh itu loh, itu jatuh sak bulir itu Allah tahu, sak lembar itu. Apalagi kematian, kehidupan, tabrakan, mesti Allah tahu dan saya izin Allah. Loh, kok terjadi keburukan? Nah, ini kadang-kadang orang salah paham, seperti misalnya apa, LGBT. Kenapa LGBT? Itu kan Allah kehendaki, jadi kodrat, ya jangan disalahkan gitu ya. Itu salah persepsi. Karena memang Allah menciptakan sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk. Sebagai apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita, pilih yang mana yang paling baik itu gitu. Bukan nek Allah jadikan kemudian mesti kodrat baik, tidak, ada keburukan. Syaitan itu keburukan Allah ciptakan untuk menguji, untuk ujian. Nah, tinggal kita milih mana, milih bersama keburukan atau milih bersama kebaikan. Itu yang nanti akan menjadi poin kita. Nah, ayat ini juga kita sering membaca zikir ya, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jaddi minkal jadd. Itu kan kalau kita baca dan kita ulang-ulang untuk mengokohkan akidah itu. Ya Allah, la mani alima a'taita, tidak ada yang bisa melarang apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau larang. Wala yanfa'udal jaddi minkal jadd, tidak ada manfaat kemuliaan selain dari kemuliaanmu. Ini kalau kita baca, dan memang salah satu metode kenabian Nabi Muhammad SAW dalam mengajar kita pada kekuatan akidah apa itu dengan metode tikror, pengulangan yang berulang-ulang ya. Al-Fatihah itu karena inti diulang-ulang sampai sehari berapa kali, minimal 17 kali supaya kita mentafbit. Cuma masalahnya kita banyak yang nggak paham itu, jadi diulang-ulang ya ora paham-paham. Maka ini harus PR kita memahami minimal yang kita baca sholat tuh, ihdinas siratal mustaqim itu apa tuh, sehingga memantapkan jiwa kita untuk betul semakin mantap bahwa kita harus bersama jalan yang lurus, meninggalkan jalan bengkok,
jalan Yahudi dan semisalnya, jalan Nasrani dan semisalnya, terus diulang-ulang. Terus dikir-dikir ini dikir-dikir akidah. Allahumma la mani alima baita. Ini untuk mengokohkan jiwa kita karena memang akidah keyakinan ini sangat pokok yang mempengaruhi gerak-gerik diri kita. Orang kalau sudah mantap sama Allah, yakin pada Allah, ya dia mencukupkan dengan Allah, tidak butuh dengan selain Allah, tidak butuh dengan tadi kekuatan-kekuatan lain. Maksud saya ini dalam kekuatan-kekuatan itu ya supranatural gitu, kekuatan mencari sesuatu itu tidak butuh. Tapi kalau orang itu lemah keyakinannya kepada Allah, mesti dia mencari backing selain Allah. Maka mereka mencari dukun, mencari orang-orang pintar kata mereka, mencari tumbal dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang kita amalkan? Mari kita kembali kepada Allah dan hanya berlindung kepada Allah saja dari segala keburukan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi doanya Nabi, ini doa apa? Ayat ini sudah sangat meliputi ya. Min syarri ma khalaq. Dari seluruh keburukan yang Engkau ciptakan ya Allah. Apa saja keburukan, kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua surat ini betul-betul Nabi memberitahukan kepada kita melalui para sahabat bahwa ini ta'awud yang paling hebat, ta'awud yang paling luar biasa. Maka jangan sampai, kalau diupayakan jangan sampai kelupaan, ketinggalan untuk dibaca setiap pagi dan sore hari. Ini wasiat Rasulullah kepada kita untuk setiap pagi, setiap sore dibaca ya 3 kali ya itu kalau bisa. Jadi kalau mau nambah berarti setiap habis sholat, nambah lagi sebelum tidur gitu. Jadi tambahan tanduk ta'awud ini banyak ya, nambah untuk dibaca, karena semakin banyak tadi, semakin banyak berlindung pada Allah semakin baik. Ayat yang ketiga, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah datang. Dari ayat ini tadabburnya apa? Bahwa kegelapan itu adalah berpotensi banyaknya keburukan. Gelapan, baik itu kegelapan hati karena jauh dari wahyu. Orang yang tidak pernah dekat dengan Quran mesti hatinya gelap gitu ya. Ataupun kegelapan dalam artian betul-betul kegelapan alam, yang itu akan banyak keburukan di situ. Maka biasanya kalau sudah menjelang maghrib itu kita diarahkan Nabi supaya anak-anak kecil segera dimasukkan ke rumah, karena ada setan-setan berkeliaran di menjelang malam itu diantaranya. Kemudian kenyataan juga terjadi, kalau mau nyuri biasanya mengambil waktu malam ya. Meskipun sekarang mungkin semakin canggih juga siang pun terjadi, tapi secara umum tetap waktu malam itu waktu-waktu yang memang banyak kejahatan. Maka ya kita harus waspada, harus hati-hati dan pelindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam itu Allah jaga kita. Maka ini tiap malam sudah baca, karena kita bertemu malam terus, Allah jaga kita dari kejahatan di waktu malam. Kemudian tazkiyahnya apa? Hendaklah kita berijtihad, bermujahadah untuk mengikuti kitab dan sunnah Nabi agar selamat dari kegelapan dan keburukan. Untuk kegelapan hati tadi kita harus mengikuti Quran dan sunnah ya, dengan pemahaman yang lurus, yaitu mengikuti salafun as-soleh. Itu koridor kita. Jadi kita belajar ini sebenarnya simpel ya, belajar Quran, belajar hadis, dipahami dan pemahaman para sahabat, selesai. Dalam menjaga kebenaran, kelurusan pikiran, itu harus menjadi pokok, biar nggak seperti yang sesat-sesat yang kita sedang tahu ya. Ada tebusan zina rong yuto, berarti kan kita ngaco balas gitu. Yang kita dengar info-info di mana itu pesantren Zaitun itu yang sampai seperti itu karena dia
pakai logika dan hawa nafsu, tidak pakai ayat dan pakai pemahaman para sahabat. Kebanyakan yang muncul di televisi yang ngaco-ngaco itu karena tidak menggunakan Quran dan Sunnah sebagai parameter kebenaran dengan pemahaman sahabat. Mereka hanya menggunakan logika ini kan kaum Mu'tazilah ya, yang lebih mengedepankan logika. Ini bahaya sekali nih, orang itu mengedepankan logika dibanding wahyu. Kalau kita yang ingin dalam kebenaran harus menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan kebenaran, itu pun dipahami dan pemahaman para sahabat, karena Nabi telah memastikan bahwa Islam yang benar itu ya ma'ana alaihi wa ashabi. Ketika Nabi cerita nanti Islam akan berpecah itu 73 golongan, kulwa finnar ila wahidah, kabeh masuk neraka kecuali satu. Siapa Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini koridor yang harus kita pegang kuat. Kemudian hendaklah kita berta'awud dengan muawwidzatain ini dan zikir-zikir yang lain agar terhindar dari kejahatan-kejahatan pada waktu malam. Jadi, terus diupayakan diri kita, keluarga kita banyak berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 surat itu ya muawwidzat itu dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu harus kita baca menjelang maghrib. Jadi antara asar, setelah asar sampai maghrib kita baca 3 surat itu diulang selama 3 kali. Semoga dengan demikian Allah selamatkan kita, Allah jaga kita dari berbagai kejahatan-kejahatan waktu malam. Kemudian ayat yang berikutnya, yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan para wanita tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul. Dari ini tadabburnya apa? Sihir itu betul terjadi, ada. Kan sebagian ada yang menganggap sihir itu tidak ada. Sihir nggak ada, setan jin nggak ada, kesurupan nggak ada. Ini menyelisihi Quran dan Sunnah. Pemahaman itu karena jelas di Quran ada an-naffatsat, para penyihir-penyihir. Juga ada ayat yang menyebutkan apa itu ya, orang pemakan riba itu seperti orang yang kesurupan, ada gitu kan, ada ayatnya yang seperti kesurupan. Ini menunjukkan memang itu ada. Jadi kita yakin karena memang nasnya ada dan prakteknya ada, terjadi. Orang-orang kesurupan itu ya ada, tinggal nanti cara mengobatinya saja yang harus sesuai dengan syar'i gitu ya, dengan ruqyah syar'iyah. Sihir juga begitu terjadi. Maka ini termasuk tolak balak sihir kita ya dengan muawwidzat ini kita baca terus keluarga kita, karena kadang-kadang di Jawa khususnya ini dunia klinik itu masih kuat sekali ya, dan sering terjadi ya. Saya pernah di kampung saya itu seorang wanita itu ya cukup cantik gitu, tapi gandrungnya sama laki-laki yang jauh lebih tua dan tidak ganteng. Dan cerita, wah aku ini rak ketemu ya di, saya di kampung tidaknya di, wah aku ini rak ketemu, saya waktu kecil ya diceritakan, wah aku ini rak ketemu suikilku guatel kudu nggoleki, jadi ngejar itu. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena pakai ilmu gendam. Gendam dengan siapa? Ya dengan jin kerjasamanya. Gendam, pengasihan, memang itu ada. Gendam kecintaan, kan sihir kan ada sihir buat orang cinta, kan ada buat orang benci, itu ada kan. Sebaliknya kisah nyata yang diceritakan oleh siapa itu ya, seorang yang menulis tentang kisah-kisah sihir itu. Ada seorang gadis pinter, cantik juga,
anaknya orang kaya, itu sampai berkali-kali kalau lamaran tuh gagal terus. Jadi sudah cocok ngelamar, tiba-tiba nggak jadi. Ternyata apa? Yang ngelamar itu pas belum ngelamar masih melihat itu akhwat cakep gitu ya. Setelah datang lamar tiba-tiba lihat wajah itu berbulu. Jadi kok ana wulune gitu ya, akhirnya mundur. Nah, itu kan sihir. Kan sihir. Jadi ada sihir itu, maka tadi harus dengan menguatkan muawwidzat, menguatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sihir ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, itu tentang sihir. Dan malah penyihir juga banyak di kalangan wanita ya, wanita. Ya, dulu mungkin entah itu zaman Nabi banyak wanita. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus berlindung kepada Allah di sihir dan para penyihir, dan menerangkan kepada manusia bahaya ilmu sihir, bahaya perdukunan. Nah, ini memang butuh waktu dan butuh perjuangan. Maka kalau bisa itu kajian-kajian di kampung-kampung itu memang harus ada salah satu itu pelajaran akidah ya, karena di kampung-kampung kadang-kadang itu yang dikaji itu antara fikih dan akhlak. Itu penting, saya tidak katakan nggak penting, tapi harus dimulai dengan akidah. Kan kadang-kadang di kampung-kampung itu ibadahnya udah bagus, semangat ibadah, tapi akidahnya kacau. Padahal intinya justru akidah itu. Kalau kita kembali setback kepada tarbiyah Rasul itu pertama perjuangannya dengan la ilaha illallah itu, kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin itu ya akidah itu bersama tazkiyah. Nabi dalam mendidik sahabatnya itu akidah dan tazkiyah itu bersinergi, berbarengan. Nah, muncul la ilaha illallah, turun ya ayyuhal muzammil, yang mulai tazkiyah, ya ayyuhal mudaththir, disuruh ikhlas, tazkiyah. Jadi itu dikuatkan itu. Nanti ya silakan ibadah fikih itu juga penting, tapi kadang-kadang pengajian-pengajian jarang yang membahas masalah akidah, terutama di tempat-tempat yang kampung, sehingga nanti meskipun mereka ahli ngaji, ahli apa ya, tidak mencerminkan akidah yang lurus gitu. Baik itu dengan klenik, apalagi nanti dengan urusan walak wal barok ya, walak barok, urusan tasyabuh, itu mereka sudah kadang-kadang tidak perhatian. Itu adalah bagian-bagian dari akidah. Baik, selanjutnya yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad jika dia hasad. Kata burnya apa? Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menimpa siapa saja, baik itu orang-orang level bawah dalam pandangan strata kehidupan manusia ataupun orang-orang mulia dalam strata manusia. Mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau sampai masuk ke sumur. Kenapa itu? Karena saudaranya kena penyakit hasad. Naik lagi kita mendengar kisah pembunuhan Habil. Mengapa terjadi seperti itu? Karena irinya Qabil kepada Habil. Kita ke bawah lagi melihat kenapa orang-orang Yahudi itu begitu nggak mau terima Nabi Muhammad sebagai nabi, karena mereka iri, hasad. Kenapa izin Nabi dari Bani Ismail kok nggak dari Bani Israel? Kita ke belakang lagi, kenapa seorang ulama besar Ibnu Taimiyah rahimahullah sering sekali masuk penjara, keluar, masuk lagi, karena banyak ulama-ulama yang iri kepada beliau, sehingga beliau difitnah kepada penguasa, sehingga penguasa sering menangkap beliau dikira sebagai orang yang jahat. Inilah hasad itu seperti itu. Dan ini penyakit yang Nabi menyampaikan, hasad itu seperti apa? Api. Hasad itu memakan kebaikan
seperti api memakan kayu bakar. Jadi harus kita waspadai hasad ini dari diri kita, terutama jangan sampai kita terkena penyakit hasad. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Mari waspadai dari sifat hasad, jangan sampai menimpa kita, karena ini menunjukkan iman yang lemah dalam hal takdir. Dalam takdir, orang kalau sudah yakin dengan takdir Allah, itu dia sadar semua sudah ada takarannya masing-masing, nggak perlu iri gitu, nggak perlu iri, karena sesuatu itu sudah Allah yang tentukan. Misalnya ya, mungkin biasa hasad ini biasanya terjadi antar yang satu profesi. Kalau pedagang ya irinya sama pedagang. Dodolan kayak saya kemarin mampir ke sebuah rumah makan gitu ya. Rumah makan itu jejer, sama-sama jualan ayam goreng. Yang satu rame sekali, yang satu ini ra ono sing masuk. Itu kan betul-betul ngelarake hati itu kalau nggak kuat hatine ya. Karena nampak di depan. Tapi kita harus sadar bahwa ini memang jatahnya masing-masing. Selain tentunya nanti mestinya harusnya yang nggak raris ya kudune introspeksi diri ya, mungkin apa kelarangan, apa ora enak rasane kan. Tapi takdirnya itu berbeda. Para ustadz juga sama. Ustadz ini kalau nggak hati-hati juga sering hasad. Di kota-kota besar itu sering ada cita-cita antar ustadz saling hasad ya. Misalnya saya pernah ada cerita ya di Jakarta itu, ada komunitas pengajian yang ustadznya ngancam, pokoknya ustadz itu kesini saya nggak mau ngajar lagi. Jadi dia nggak suka sama ustadz itu, lebih kepada karena tadi tidak bersih hatinya. Ini yang terjadi. Nah, maka mari kita waspada, hati-hati, kita sadar bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya masing-masing. Ada orang yang Allah tinggikan tenar, ada yang tidak tenar, ada yang Allah jadikan ya masing-masing lah, masing-masing takdirnya itu sudah tidak usah iri. Misalnya lah, saya sendiri ini kan bukan orang yang alim sebenarnya, ya dai saja, tapi Allah takdirkan jadi pimpinan pesantren. Yang lebih alim banyak tapi nggak jadi gitu kan. Itu takdirnya masing-masing, sudah nggak usah iko yo. Kan saya dulu kan anak saya ngomong, cah iko ora alus pondok jadi mudir bener ora. Ya takdirnya Allah begini, sudah. Yang penting ada kebaikan gitu. Nanti apalagi sudah yakin segala sesuatu ada takdirnya masing-masing. Maka Nabi ingatkan kepada kita tadi ya, ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Sing jatahmu, jatah takdirmu tidak mungkin meleset darimu. Yang tidak jatahmu tidak mungkin akan menimpamu. Terus itu kita yakini. Sama-sama golek duit, sama-sama dodol apa misalnya baju, kok ora siji, udah enggak usah iri karena jatahe dewe gitu. Ini cara membuat kita tidak iri itu dengan menyadari semua ada jatahnya dari Allah masing-masing. Baik, itu mungkin beberapa pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Falaq ini, sekaligus amal-amal hati kita untuk betul-betul ringkas saya hanya berlindung kepada Allah. Kemudian kita harus berusaha untuk berlindung dari sihir juga, dan juga berusaha menghilangkan sifat iri dengki yang kadang muncul kepada jiwa kita. Terakhir, gimana kita mempraktekkan surat ini setelah belajar dalam hak diri, yaitu apa pribadi kita lakukan, yaitu adalah kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah dalam meraih kebaikan dan dalam mencegah keburukan, karena dialah pemilik segala-galanya, yang beri manfaat dan madharat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita ingat hadis Nabi yang beliau bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam annal ummata
lau ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwa umat ini sekiranya bersatu padu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, tidak mungkin bisa memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, sekiranya manusia berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, tidak akan mencelakakanmu kecuali sesuai yang telah Allah tentukan untukmu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran tulisan takdir. Nah, jadi ini keyakinan kita seperti itu, tetapi dengan tetap melaksanakan usaha-usaha yang kita butuhkan, gitu ya. Seperti Nabi karena tidak jatah celaka, meskipun dikejar oleh siapa itu, Suraqah ya, dikejar pakai pedang, tetapi meskipun dia berkumpul menyerang Nabi diselamatkan Allah. Akhirnya ketika sudah dekat dengan Nabi, kemudian apa itu, kudanya, kakinya masuk ke tanah, dia bongkar lagi, lalu kejar Nabi Muhammad, masuk lagi. Itulah karena yang menghendaki Allah. Begitu pula ada cerita yang diceritakan Syekh Shalih Al-Munajjid, semoga Allah menjaganya. Itu ada seorang yang haji atau umroh dari Chechnya dulu, ketika Chechnya sedang perang dengan Rusia waktu itu ya. Nah itu seorang Chechnya ini, itu ketika Rusia datang dia nggak sempat lari, rumahnya grebek. Nah, dia akhirnya langsung loncat masuk ke lubang persembunyian, tanah dikerok sembunyian. Tapi memang tentara Rusia itu langsung semua disuruh neliti, lihat semuanya, bongkar lemarinya, dibongkari, termasuk lubangnya dibongkar juga. Nah, orang ini mujahidin ini tawakal pada Allah, tapi waktu itu sudah beradu pandang. Jadi yang pasukan Rusia ngelihat orang Chechnya juga ngelihat dia, tapi dia yakin pada Allah, kemudian baca itu ya, baca surat Yasin itu yang tentang ini, sampai lupa ayatnya. Ini tentang menjadikan mata mereka buta, macam-macam. Ini dibaca surat Yasin sebagiannya dengan keyakinan Allah kan Allah. Itu pasukan Rusia ini ngomong sama temannya, nggak ada orang di sini, padahal matanya sudah beradu pandang dengan pasukan. Itu contoh kalau nggak jatah mati, selamat saja. Mungkin kita masih ingat ketika dulu kaum muslimin mendapat musibah ya, di Poso ya, ketika itu pondok Muhammadiyah diserang tentara Kristen ya, kemudian berdirikan di pinggir sungai gitu. Ini ceritanya pernah dimuat di majalah, bukan majalah, koran Republika, Toembaki. Nah, tapi karena memang Allah menghendaki ada yang hidup, itu tembak langsung jatuh ke sungai. Nah, yang ada satu orang yang belum ditembak sudah jatuh ke sungai, sengaja menjatuhkan diri, sehingga dia selamat. Nah, dikira harus mati kabeh kan, akhirnya dia selamat, dia ikut renang, kalau timbul tenggelam bersama para mayat-mayat saudaranya itu, tapi dia akhirnya selamat. Dan itulah yang cerita tentang kejahatan perang orang-orang di pasukan itu yang Kristen yang menyerang di Poso atau itu. Meskipun kemudian nggak tahu kok akhirnya malah sing ketangkep malah sing ini ya kan, itu permainan politik itu penting, sehingga siapa yang menguasai akhirnya bisa membalik-balikkan kan, yang salah jadi benar, itu jadi salah, sehingga akhirnya banyak orang Islam yang juga dicurigai sebagai teroris, padahal malah mereka itu diteror, tapi akhirnya kemudian orang Islam jadi diteroriskan. Ini kan pandainya politik mereka untuk menyerang. Itu contoh bagaimana takdir itu Allah yang tentukan, meskipun sudah dirancang mereka untuk dibunuh semua, tapi karena ada Allah jatah tidak mati, ya nggak mati.
Itu ya, jadi memang keyakinan harus kuat, yakin bahwa segala sesuatu itu Allah yang tentukan, maka kita harus berlindung pada Allah semata. Nah, untuk kepada masyarakat hendaklah kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar menghindarkan sifat hasad, menghindarkan ilmu sihir, hatta yang sihir pakai bahasa Arab. Ya, karena dulu orang Arab juga sihirnya pakai bahasa Arab, tapi kan bukan Allah. Misalnya, tidak tahu ya, saya lihat juga termasuk yang berbau-bau klenik itu ada kitab Jawa jenenge Betal Jemur Ada Makna. Antum pernah baca, Pak? Pernah ya? Aku nggak SD bacaanku itu masalahnya. Baca itu, yuk tulisannya Arab, tapi ternyata itu banyak klinik-kliniknya itu biasanya orang-orang Jawa banyak membaca itu nanti tolong hati-hati, termasuk meskipun nanti namanya kulhusung sang macam-macam ya, dulu ada kulhusung sang itu kita waspada. Kita ingatkan saudara kita untuk tidak terjebak kepada sihir, kemudian juga kita terangkan bagaimana cara menghadapinya, sehingga ketika ada yang kena sihir, kena jin, jangan dibawa ke dukun lagi, tapi dibawa ke para ustadz-ustadz yang bisa membantu meruqyah gitu. Ya, kadang-kadang juga para dukun tuh memang sengaja ngirim setan-setan yang mereka kerjasama buat sekolah itu kesurupan, supaya apa? Ngundang dukun, iso kanggo anulah bisnis, ya, mana ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian juga kita ajak umat untuk jangan hasad, karena Nabi bersabda la tahasadu. Sihir yang juga termasuk dosa besar, karena Nabi bersabda ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak. Sampai itu Rasulullah, Nabi bersabda syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh orang mukminat dengan berbuat zina atau berbuat yang tidak benar. Itu termasuk dosa-dosa besar yang menghancurkan, itu diantaranya sihir itu. Maka kita tidak pernah tolerir kepada ilmu sihir, ilmu perdukunan. Begitu jamaah sekalian, beberapa hal yang kita bisa ambil manfaat dari surat Al-Falaq yang Nabi telah menyaksikan tidak ada doa-doa perlindungan yang lebih baik daripada 2 surat itu, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kita bersyukur Allah kasih kita 2 surat yang mulia ini untuk kepentingan kita semuanya. Kita amalkan, insya Allah kita sudah terbiasa, kita semakin mantap untuk berusaha tidak melupakan minimal pagi sore muawidat 3 kali, mau ditambah tadi habis sholat dan juga menjelang tidur. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya enggak? Cukup ya, kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.